Ini pacarku, Madison. Kami sudah bersama beberapa tahun sekarang. Kami pulang kali ini khusus untuk bertemu kalian dan membahas pernikahan. Ethan, tinggal di kota besar benar-benar membuat perbedaan. Kamu semakin tampan. Pantasan kamu menemukan Madison, yang begitu cantik dan elegan. Madison terlihat sangat cantik. Bisa menikahi istri secantik ini di hidup ini pasti yang terbaik. Kurang ajar. Setelah beberapa teguk minuman murah itu, kamu merasa hebat. Bisa nggak bicara seperti orang normal? Makan. Madison, jangan pedulikan dia. Ryan memang belak-belakan. Dia cuma senang untuk Ethan. Kami sangat senang dengan Madison. Ethan jarang pulang. Gimana kalau kita adakan pertunangan besok? Ayo telepon semua orang, dan kumpul-kumpul. Besok, Pak Smith? Yah, apa nggak terlalu terburu-buru? Nggak, tidak. Kami sudah menyiapkan semuanya untuk pertunangan. Kami sudah menunggu hari ini. Madison, apa ada yang kamu khawatirkan? Apa karena kamu pikir kampung halaman kami terlalu miskin? Bu Smith, tentu tidak. Bukan itu maksudku. Ayah, Ibu, lihat. Kalian bikin dia malu. Tunangan cepat tidak apa-apa. Lagi pula, kami sudah saling memutuskan. Siapa bilang aku sudah memutuskan untukmu? Kalau begitu, sudah. Bagus. Ayo, mari bersulang. Madison, Aku harus pergi sekarang. Malam ini, jaga dirimu baik-baik. Madison, karena kamu jarang pulang, minumlah beberapa gelas lagi dengan Ryan. Baik. Madison, mulai sekarang kamu bagian dari keluarga. Ayo, izinkan aku bersulang untukmu. Ini arak beras buatan sendiri, nggak akan bikin mabuk. Terima kasih, Pak Smith. Madison, kamu kuat minum. Aku merasa pusing. Kalau pusing, tidurlah. Nanti enakan setelah istirahat. Kalau pusing, tidurlah. Nanti enakan setelah istirahat. Bagaimana aku bisa sampai di sini? Biarkan aku bersulang untukmu. Jaga dirimu malam ini. Apakah minuman itu dibius? Ayah, berapa lama lagi kita harus menunggu? Bagaimana jika Madison bangun? Jangan keras-keras. Aku tahu batas perempuan itu. Satu minuman cukup untuk membuatnya pingsan sampai pagi. Kenapa terburu-buru? Aku khawatir sesuatu akan salah. Bagaimana jika dia lebih baik mati daripada menolak memiliki anakku? Daripada khawatir tentang itu, kamu sebaiknya pikirkan tentang pertunangan besok. Dia pasti tidak tahu pria yang akan dinikahinya adalah aku, kan? Setelah selesai, apa yang bisa dia lakukan? Baiklah. Kalau begitu, tidurlah dengan Madison sekarang. Jadi, niat baik kakakmu tidak akan sia-sia. Ethan, kau menjualku? Di mana kunci mobilnya? Itu ada di tasku. Apakah Ethan mengambilnya? Sudahlah. Pergi dari sini dulu. Bagaimana dia bisa kembali begitu cepat? Madison. Apa kau tidur? Buka pintunya. Madison. Buka pintunya. Madison. Ethan mabuk. Aku membawanya ke sini, jagalah dia. Dia berbohong padaku. Jika Ethan benar-benar mabuk, kenapa dia begitu diam? Madison, buka pintunya. Biarkan aku masuk. Kau dengar aku? Buka. Jalang. Buka pintu ini. Aku tahu kau ada di dalam. Jangan coba-coba.
Sial? Di mana dia? Sial, dia benar-benar tidak ada di sini. Di mana dia? Itu tidak mungkin. Tidak ada sinyal. Apa yang harus kulakukan? Bu Smith, Sayang, jangan takut. Ikut aku. Tetap di sini. Jangan bersuara. Aku akan pergi ke Miller. Dia punya motor. Aku akan minta dia menyelundupkanmu keluar desa. Bu Smith, kenapa kau membantu aku? Aku sudah menikah ke keluarga Smith selama lebih dari 30 tahun. Tidak ada satu hari pun yang baik. Dipukul dan diintimidasi sudah biasa. Perempuan di zamanku tidak punya pilihan. Tapi aku tidak bisa melihatmu, gadis yang baik, menghancurkan hidupmu di sini juga. Ethan kita adalah anak yang baik, dia pintar dan patuh sejak kecil, tapi kadang, dia terlalu lembut dan penakut. Terima kasih, Bu Smith. Sama-sama. Tunggu aku. Hei Bu Smith. Ibu Smith, apa yang ibu lakukan? Lepaskan aku. Bukankah ibu bilang akan membantu saya? Ponselku. Selama puluhan tahun penuh kesulitan, aku sudah cukup. Akhirnya ada yang datang ke rumah untuk berbagi beban, mana mungkin aku melepaskanmu? Kamu berbohong padaku. Kamu bisa berhenti berharap sekarang. Besok, kamu dan Ryanku akan bertunangan, dan kemudian memberikan cucu bagi keluarga kita. Bu, cepat, beri aku kuncinya, biarkan aku masuk. Kenapa terburu-buru? Kalau kamu tidak menendang pintu gudang, apakah aku harus menguncinya di tempat jelek ini? Dan ini. Kalau aku tidak mengambil ponselnya, apakah kita akan menunggu dia memanggil polisi? Bu, ibu sungguh penuh perhatian. Ibumu benar. Tidak perlu terburu-buru saat ini. Bagaimana kabar Ethan? Masih di kamarnya? Sekarang diam. Kalau aku tidak menjemputnya di ladang jagung, dia pasti sudah diambil serigala. Ethan, dia sebenarnya anak angkat mereka. Membesarkannya selama lebih dari 20 tahun, sekarang waktunya dia membalas budi. Dan anak itu sungguh hebat, pertama kali, dia menemukan gadis cantik untukku. Tidak heran Ethan begitu patuh. Aku tidak bisa hanya duduk dan menunggu. Aku harus mencari jalan keluar dari sini. Ibu kamu dan aku akan pergi untuk mengambil barang-barang untuk pertunangan besok. Awasi dia. Jangan sampai ada yang salah lagi. Setelah dia bertunangan denganmu, kamu bisa melakukan apapun yang kamu mau. Untuk sekarang, bersikaplah baik. Oke, silakan. Aku perlu mencari cara untuk mengelabuinya agar masuk. Ada tikus di sini. Tolong. Aku sangat takut. Jangan takut. Aku datang untuk menyelamatkanmu. Cepat,
Aku perlu mencari kunci mobil. Apa dia benar-benar mabuk? Apa dia tahu apa yang terjadi? Ethan. Ethan, bangun. Ryan, apa yang menjadi milikku adalah milikmu. Jangan malu. Ethan, aku sangat mencintaimu. Bagaimana kau bisa melakukan ini padaku? Cepat, Nyalakan. pintu samping, kenapa terbuka? Ada suara di dekat mobil. Apa yang terjadi? Cepat, Tolong, aku mohon. nyalakan. Itu Madison. Cepat, jangan biarkan dia kabur. Jangan khawatir. Dia tidak bisa melarikan diri. Mereka mengutak-atik mobilku. Kamu pikir mau kemana? Apa-apaan? Di mana dia? Di sana. Dia kabur. Kejar dia. Bawa dia kembali. Sialan, kemana dia pergi? Dia pasti tidak jauh. Pisah. Dia baru di sini. Dia pasti tidak akan pergi jauh. Lepaskan aku. Madison, ini aku. Madison, jangan lari. Ini aku. Jangan takut. Aku tidak akan menyakitimu. Lepaskan aku. Kalian semua terlibat dalam ini. Terlibat dalam apa? Apa yang terjadi? Madison, tenanglah, katakan padaku. Mereka memberiku obat di anggur. Tunggu saja, sampai kakakmu menyelesaikan kesepakatan di kamar tidur, dan besok adalah pertunangan. Tolong, lepaskan aku. Tidak peduli apa yang terjadi, percayalah padaku kali ini saja. Aneh. Di mana dia? Jika Madison kabur, siapa yang akan memberiku anak? Pergi periksa ke sana. Dia, Bajingan. Ethan, kenapa kamu tidak datang membantuku? Minumanku juga diberi obat. Aku hanya menyesap sekali, dan aku pingsan. Kupikir kamu benar-benar tidak berperasaan. Kau tahu betapa putus asanya aku? Madison. Dengarkan aku. Aku, Ethan, bukan salah satu dari mereka. Siapapun yang ingin menyakitimu, harus melewati mayatku. Kita pergi sekarang. Ayo keluar dari tempat sialan ini sekarang juga. Ayo berkendara, langsung kembali ke kota. Tidak, mobilnya tidak mau menyala. Sudah kucoba, mereka memotong kabel di mobil. Jangan lupa, aku seorang insinyur mesin. Trik kecil ini, tidak masalah. Ayolah, cepat. Berhasil. Pegangan erat. Mereka pergi.
Kejar mereka. Cuaca sialan, Akhirnya kita berhasil keluar. Yana. Kamu sedang apa? Kamu mau bunuh diri? Kamu tidak bisa melangkah lebih jauh. Ada tanah longsor di jalan depan karena hujan deras. Apa yang harus kita lakukan? Ini satu-satunya jalan keluar dari desa. Kita harus menunggu. Hujannya deras. Datang ke tempatku untuk berteduh dari hujan. Sepertinya itu yang bisa kita lakukan. Ini, keringkan badanmu. Kamu basah kuyup. Jangan sampai masuk angin. Biarkan aku ambilkan air panas. Hangatkan badan kalian. Ethan, kita harus tetap hati-hati. Tidak apa-apa. Aku dan Yana tumbuh bersama. Dia bisa dipercaya. Ini, minumlah yang hangat. Madison, Kamu terlihat pucat sekali. cepat, minum air panas. Hangatkan badanmu. Atau kamu akan sakit. Ngomong-ngomong, bagaimana kamu tahu kami akan ada di sana? Ini satu-satunya jalan keluar dari desa. Kalau tidak di sana, di mana lagi kalian bisa berada? Bagaimana kamu tahu kami akan meninggalkan desa? Aku merasa pusing. Air ini tidak beres. Ethan. Ethan. Masuk. Tentu saja itu kami yang memberitahunya. Ini disebut, apa namanya? Duduk santai menunggu ikan menggigit. Kalian bajingan. Meskipun Ethan bukan anak kandungmu, kamu tidak seharusnya memperlakukannya seperti ini. Kami membesarkannya, menyekolahkannya. Bukankah semua itu agar suatu hari dia berguna? Madison. Aku tahu ini tidak adil bagimu dan Ethan. Tapi keluarga Smith tidak boleh punah. Ryan tidak punya banyak bakat, tidak ada gadis yang mau dengannya. Kasihanilah saudara Ethan, dan lengkapi keluarga ini. Benar. Tanpa keluarga Smith, tidak akan ada Ethan hari ini. Aku hanya meminjam istrinya untuk memiliki anak. Tidak perlu pelit begitu. Madison, bukankah kamu mencintai Ethan? Maka kamu harus membayar hutang budinya. Kami tumbuh seperti saudara, kami berbagi segalanya. Keji. Aku bilang, pasti tidak. Aku tidak minum air. Bagaimana? Aku tahu kalian berdua licik. Masalahnya bukan hanya segelas air itu. Juga handuk itu. Dosisnya ringan, tapi cukup membuatmu melakukan apa yang kami perintahkan. Jangan buang waktu. Ryan, jadikan dia wanitamu malam ini. Besok pagi, kita undang semua kerabat dan teman. Biarkan semua orang menyaksikannya. Kamu berani. Apa aku berani? Coba saja. Kita sudah sepakat. Ryan membawa Madison pergi. Ethan adalah milikku. Bersenang-senanglah, tapi jangan lekat dengan keluarga kami. Aku masih mengandalkannya untuk mencari uang bagi kami dan menafkahi kami di hari tua. Ah, jangan khawatir, aku tahu batasnya. Tidak ada gunanya memaksakan. Wanita sepertimu, di masa lalu, pantas mendapat 1000 celupan dalam kandang babi. Cantik, aku datang. Paman, Bibi, masuklah. Selamat datang. Selamat. Silakan duduk, anggap saja rumah sendiri. Oh, Paman besar, hati-hati langkah. Kehadiranmu benar-benar suatu kehormatan bagi keluarga kami. Keluarga kami belum pernah perayaan semeriah ini sejak lama. Yang mana kali ini? Yang sulung atau yang kedua? Anak kedua tidak berguna. Kali ini anak sulung kami, Ryan. Ryan telah sukses. Dari keluarga mana gadis ini? Keluarkan dia, biar kami lihat. Apa yang perlu dilihat? Dia pasti tidak secantik menantumu. Kamu selalu mengalahkanku di tahun-tahun sebelumnya. Nanti, aku akan merendahkanmu. Itu tidak boleh. Pengantin tidak bisa disembunyikan. Ayo, Kita lihat dia. Ucapkan selamat pada pengantin. Pengantin baru mungkin masih berpelukan. Jangan lihat. Hei, apa yang kamu lakukan? Pergi. Bagaimana?
Bagaimana ini bisa terjadi? Apa? Apa yang terjadi? Bukankah itu Yana? Kenapa dia di tempat tidur Ryan? Perempuan itu tidak sopan. Reputasinya hancur di mana-mana. Berantakan sekali, aku kira anakmu menikahi gadis suci, menurutku dia sangat ahli. Tapi lagi pula, dia tidak pemilih. Bahkan orang seperti Yana, dia masih mau menerimanya. Kau tidak berguna, bodoh yang tidak kompeten. Siapa? Siapa yang berani menyerangku? Dasar anak tidak tahu terima kasih, berani-beraninya kau memukulku. Ayah, aku tidak sengaja. Apa yang terjadi? Bagaimana aku bisa sampai di sini? Aku mau menanyakan itu padamu. Yang di sebelahku, bukankah itu Madison? Bagaimana kau bisa sampai di sini? Dan, Semua sudah di sini sepagi ini? Madison, sepertinya kita terlambat, ketinggalan hal-hal hebat. Ryan, Yana, selamat atas pernikahan kalian. Ethan, kamu di balik ini. Bagaimana mungkin? Bukankah kamu Kita berdua. tumbuh bersama? Di sekolah dulu. Aku selalu ada di sekitarmu. Tapi kamu bahkan tidak mau melihatku. Sekarang berbeda. Apapun yang kuminta kau lakukan. Kau harus melakukannya. Aku tahu. Kau membius airnya. Setelah ditipu sekali. Apa kau pikir aku akan tertipu lagi? hei, cantik, aku datang. Malam ini, kalian berdua pasangan yang sempurna. Nikmati saja. Kau yang ada di balik ini. Kau, dasar tidak tahu terima kasih. Kau hancurkan Ryan, Mas. Dasar bajingan. Istriku, yang cantik. Apa yang terjadi? Kau membuat kami bingung. Bukankah hari ini pertunangan Ryan? Kenapa malah jadi tentang dia terluka? Ya, apa yang terjadi di sini? Ya, Ryan. Apa kau minum terlalu banyak? Apa kau masih belum sadar? Hari ini hari besarmu? Kami khusus kembali dari kota untuk memberi selamat padamu. Kalian berdua benar-benar pasangan yang ditakdirkan. Kalian sempurna satu sama lain. Persetan, jaga mulutmu. Madison, kaulah yang di tempat tidurku tadi malam. Berhenti berpura-pura bodoh. Aku ingat jelas, tadi malam, orang yang tidur di sampingku adalah Madison, dan dialah yang naik ke tempat tidurku dengan sukarela. Madison adalah pacar yang kubawa pulang. Jadi tadi malam dia bersamaku, tentu saja. Ryan, kamu mabuk atau apa? Aku bisa bersaksi untuk itu. Tadi malam, aku melihat Madison dengan mataku sendiri masuk ke kamar Ryan. Terlebih lagi, Ethan, kamu jelas-jelas minum terlalu banyak di kamarku, jadi bagaimana mungkin kamu bersama Madison? Siapa dengan siapa sebenarnya? Aku sangat bingung. Ya, jelas Ryan dan Yana yang tidur di sini. Jadi apa hubungannya dengan Ethan dan pacarnya? Ryan, dari segi penampilan, bentuk tubuh, kecerdasan, dan karakter, yang mana dari itu yang bisa dibandingkan dengan Ethan? Apa aku buta atau apa? Kenapa aku mau naik ke tempat tidurmu dengan sukarela? Siapa tahu tentang kamu? Mungkin, aku punya beberapa keahlian luar biasa. Dan, Keahlian luar biasa? Kamu terlalu bodoh. Selain itu, kamu tidak punya apa-apa. aku tahu kamu akan menyangkalnya, jadi hari ini, di depan ibu, ayah, dan semua kerabat di sini, jangan salahkan aku karena membongkarmu, lihat baik-baik, kalian semua. Lihat itu dengan jelas, semuanya. Ini buktinya dari malam terakhir kita bersama, tertulis hitam putih, tunggu, maksudku, bukti yang tak terbantahkan. Madison, kau tidak mungkin bilang kalau ini bukan milikmu. Para wanita di desa kami tidak punya bra semodis itu. Itu milikku, dan aku penasaran kemana perginya pakaian dalamku, jadi kau mencurinya. Bagus, kau mengaku itu milikmu. Sekarang karena kau sudah tidur denganku, kau adalah wanitaku, kau tidak bisa menyangkalnya. Baiklah. Karena kau begitu yakin kalau kita tidur bersama, maka biarkan aku bertanya.
Apa yang ingin kau tanyakan? Di bahuku ada sebuah tato. Karena kau begitu intim denganku, katakan, apakah tato ini di bahu kiriku atau bahu kananku? Tato? Gadis baik sepertinya, mana mungkin dia punya tato? Dia mungkin hanya menggertak. Aku tidak akan percaya. Madison, jangan repot-repot. Apakah aku pilih kiri atau kanan? Aku akan salah bagaimanapun, karena kau tidak punya tato sama sekali. Gimana? Sudah kubilang, kan, kamu tidak punya apa-apa? Aku tidak akan pernah menduganya. Ryan, kamu terlalu pintar untuk kebaikanmu sendiri. Apa? Jadi, apa aku salah? Kamu mungkin berpikir, gadis baik sepertiku, kenapa aku akan membuat tato, kan? Madison memang punya tato. Jadi Ryan tidak hanya mengada-ada. Kemarin malam gelap sekali, dan tato kamu hitam pekat, siapa yang bisa melihatnya? Bagaimanapun, kamu sudah memberikan keperawananmu padaku, di depan begitu banyak orang, berhentilah keras kepala. Kalau tidak, tidak ada yang mau kamu. Aku ingin. Kesucian seorang wanita tidak pernah ada di bawah roknya. Lupakan tadi malam, antara kamu dan Madison, tidak terjadi apa-apa. Bahkan jika sesuatu benar-benar terjadi, aku hanya akan lebih menghargainya, tidak akan pernah meninggalkannya. Ethan, buat apa kamu bersikap mulia? Madison adalah wanitaku. Apa urusanmu? Apa? Baik, menurut logikamu, kamu bilang kita tidur bersama, tapi aku tidak ingat. Jadi, apa aku bisa curiga bahwa kamu membiusku? Dengan kata lain, itu kejahatan. Kamu memfitnahku. Pak polisi, kalian semua dengar itu. Aku ingin melaporkan kejahatan. Aku melaporkan Ryan Smith dan orang tuanya dari Lembah Apricot, karena secara ilegal menahan aku dan karena diduga melakukan kejahatan narkoba. Madison, sayangku, kamu tidak boleh bodoh. Cepat, bilang ke polisi itu kesalahan, kita keluarga. Di balik pintu tertutup, apapun bisa dibicarakan, jangan umbar aib keluarga. Madison, Tutup teleponnya. aib keluarga? Bersekongkol memaksakan diri pada ipar perempuanmu, membuat istri anak angkat melahirkan anak untuk anak kandung. Apa ada yang lebih memalukan dan lebih menjijikkan dari ini? Madison, kamu melakukan hal yang benar, panggil polisi, dan biarkan orang-orang berbisa ini semua ditangkap, jangan biarkan satu pun lolos. Itu keterlaluan. Benar-benar keterlaluan. Apa yang mereka lakukan? Tepat. Oke. Menghancurkan reputasi seorang gadis, hati yang sangat kejam. Anak angkat tetaplah anak. Bagaimana bisa kamu begitu berat sebelah? Apa yang aku lakukan? Aku hanya menyatakan fakta. Madison, dia. Kamu bajingan, diam. Apa kamu belum cukup mempermalukan kita? Ryan, kamu bertindak bodoh. Satu-satunya yang harus kamu lakukan sekarang adalah menikahi Yana. Benar, Ryan. Hari ini adalah pertunanganmu dan Yana. Bulan depan kita pilih tanggal untuk pernikahan. Apa? Tidak. Aku tidak setuju. Apa yang memberi kamu hak untuk memutuskan pernikahanku seperti ini? Kamu menganggap aku apa? Aku tidak akan menikah. Aku lebih baik mati daripada menikah dengannya, ya? Aku tidur di ranjang yang sama dengan Ryan tadi malam. Tapi bagaimana bisa terjadi? Ryan, di dalam hatimu bukankah kamu sudah tahu? Kami berdua dijebak oleh seseorang. Pasti ada seseorang yang tidak tahan melihatku bahagia. Mereka sengaja menjebak kita. Aku juga korban. Sejak aku kecil, aku selalu mencintai Ethan. Bukan kamu, Ryan, kamu pecundang. Yana. Siapa yang kamu panggil pecundang? Ryan, lihat dirimu di cermin. Di mana kamu lebih baik dari Ethan? Diam. Yana, kamu pembawa masalah. Beraninya kamu berdiri di sini pilih-pilih? Kau pikir kau wanita yang baik, dan kamu berani meremehkan Ryanku? Biarkan aku memberitahumu. Apa yang terjadi tadi malam? Kalau bukan karena niat jahatmu sendiri, apakah akan terjadi seperti itu? Kamu bohong, apa aku jahat? Apa aku bohong? Kalau bukan karena kamu datang kemarin sore diam-diam memberitahu Ryan ide buruk dan keji itu mengatakan hal-hal seperti begitu dia mengambil tubuhnya, tidak peduli sekeras kepala Madison, dia harus menerimanya. Dan bukankah itu akan mudah sekali? Benar? Bungkusan bubuk itu yang kamu berikan sendiri pada Ryan, mengatakan itu pasti berhasil. Tapi lihat sekarang, aku pikir kamu mencoba menjebak orang lain dan mendapat balasan yang setimpal. Ya Tuhan, memberi obat. Mereka awalnya berencana memberi obat.
pada Madison. Dan gadis ini sangat jahat. Ini mencoba menghancurkan hidup seseorang. Acara besar hari ini, putra mana yang harus mendapatkan pengantin mana? Semuanya, pulanglah. Pulang, karena ini urusan keluarga kami akan mengurusnya sendiri. Jangan repot-repot. Maaf, semuanya, kami menjadi tuan rumah yang buruk hari ini, maaf untuk ini. Silakan kembali sekarang, dan kami akan mengundangmu lain hari untuk menebusnya dengan minuman. Keluarga yang tidak berguna ini? Siapapun yang ingin melompat ke lubang api ini silakan saja. Aku tidak bisa tinggal di sini dan diperas oleh mereka. Ethan, lihat. Lihat keluarga ini, kau telah menjadi kacau balau. Ryan melakukan hal bodoh. Tapi bagaimana denganmu? Sebagai putra dari keluarga Smith dan saudaranya sendiri, apakah kau harus melihatnya hancur dan melihat keluarga kita menjadi bahan tertawaan desa sebelum kau puas? Bu, pahami ini, Ryan yang membuat kesalahan, dan Yana juga, mereka mencoba berkomplot melawan aku dan Madison, jadi bagaimana kau bisa menyalahkanku untuk itu? Kita adalah keluarga. Kau sudah dewasa sekarang. Dan kau bahkan tidak akan peduli pada kesejahteraan Ryan? Jika dia masuk penjara dan merusak reputasinya, apa untungnya bagimu? Bisakah kau setidaknya memikirkan keluarga ini dan Ryan? Ethan, karena keadaan sudah begini, mencari tahu siapa yang benar atau salah tidak lagi penting, dan yang terpenting sekarang adalah menyelamatkan muka keluarga Smith dan menyelamatkan Ryan. Ethan, aku mohon padamu, bisakah kau mengalah pada Ryan? Biarkan Ryan memilikinya sebagai istrinya, dan anggap saja itu sebagai rasa iba pada kami. Biarkan dia memilikinya. Ibu, di matamu, Madison itu apa? Bagaimana kau bisa begitu saja mengoperkannya seperti itu? Ethan, kami memikirkan gambaran yang lebih besar. Ryan, tidak mudah baginya mencari istri yang baik, tapi kau tampan dan mahasiswa. Kau akan menemukan seseorang yang jauh lebih baik. Betul, Ethan. Ryan tidak berguna. Kami tidak bisa tenang jika dia meninggalkan rumah. Tapi kau berbeda. Kau mampu. Kau pasti akan menemukan gadis kota 1000 kali lebih baik dari Madison, 10.000 kali lebih baik. Ya, dia tidak berguna. Tapi selama 5 tahun berturut-turut dia bahkan tidak bisa masuk SMA. Kau tetap menjual semua yang kau miliki untuk membiarkannya mengulang ujian. Bagaimana denganku? Aku mengandalkan beasiswa dan bekerja paruh waktu, sen demi sen, untuk membayar uang sekolahku sendiri. Selama tumbuh besar, apapun yang baik selalu kau berikan padanya. Aku tidak mengerti sebelumnya. Aku selalu berpikir aku tidak cukup baik. Sekarang aku mengerti. Itu karena aku bukan anak kandungmu, benar? Karena aku diadopsi? Jadi aku harus dikorbankan selamanya, benar? Kau, apa yang kau bicarakan? Jangan repot-repot menyangkalnya. Aku tidak mengharapkan cintamu lagi, dan aku tidak peduli dari mana aku berasal. Tapi Madison bukan barang. Dia punya pikiran dan perasaan, dia adalah dirinya sendiri. Aku tidak akan pernah, sekalipun, memberikannya kepada siapapun, terutama orang-orang yang telah menyakitinya dengan trik kotor seperti itu. Kau, dasar anak tidak tahu terima kasih. Apa kau ingin membuat kami cepat mati? Jika kami tidak membesarkanmu, kau tidak akan berarti apa-apa. Baik. Aku menghargai semua yang telah kau lakukan untukku, tapi itu tidak berarti kau berhak menyakiti Madison. Mulai hari ini, aku, Ethan, dan keluarga Smith putus hubungan. Ayo pergi. Baik. Kamu nggak boleh pergi. Ethan, dasar kurang ajar. Aku membesarkanmu 20 tahun sia-sia. Kamu mau pergi? Baik. Bayar kembali semua biaya membesarkanmu selama 20 tahun. Setiap sen pun. Keluarga Smith tidak membesarkan anak kurang ajar. Kamu? Setelah bertahun-tahun ini, kamu masih menghitung uang? Ethan, ibu tahu kamu membenci kami. Tapi selama 20 tahun, beras dan garam, tidak ada yang gratis. Kamu sudah punya sayap sekarang? Pergi begitu saja. Apakah kamu peduli dengan semua yang kami lakukan untukmu? Hentikan omong kosong itu. Kamu mau pergi? Bawa 1 juta. Tidak kurang 1 sen pun, Ryan. Karena ulahmu, kehilangan istrinya. Reputasinya hancur. Mulai sekarang, dia harus menikah lagi untuk meneruskan garis keluarga Smith. Uang ini anggap saja sebagai kompensasi untuk Ryan dan keluarga kami. 1 juta? Aku baru lulus. Di mana aku bisa dapat 1 juta? Apa kalian mau mendorongku ke tepi jurang?
1 juta. Begitu? Uang ini, aku yang menanggungnya. Madison, tidak, aku tidak bisa menerima uangmu, ini masalah keluargaku. Orang tuaku punya bisnis, 1 juta, aku mampu. Kamu, apa kamu serius? Kamu benar-benar mau membayar? Tentu saja, uangnya akan ada besok. Tapi, setelah menerima uang ini, Ethan dan keluarga Smith akan benar-benar putus hubungan. Kami perlu tertulis. Baik, perjanjian tertulis. Ayo lakukan. Asal kamu bawa 1 juta, agar Ryan punya uang untuk menikah dengan Gaya. Ethan, kami anggap kami tidak pernah menerimamu. Benar, aku ingin menikahi seseorang yang lebih cantik dari Madison. Setuju. Ambil kertas dan pena. Sekarang, bisa aku minta ponselku kembali? Aku perlu menelpon untuk minta ayahku menyiapkan uangnya. Kamu tidak akan coba apa-apa, kan? 1 juta bagi keluargaku bukan apa-apa. Aku cuma ingin ini cepat selesai dan pergi bersama Ethan. Madison, kamu menelepon, ada apa? Ayah? Aku butuh 1 juta dalam bentuk tunai, segera. Besok pagi, bisakah kau antar ke rumah Smith di Apricot Hollow? Oke. Kirimi aku alamatnya. Itu akan sampai besok pagi. Kamu, benar-benar memberikannya? Sebelum uangnya tiba, kalian berdua, terutama kamu, Ethan, tidak boleh keluar rumah ini. Baiklah. Tapi kami lelah. Kami perlu istirahat di kamar. Madison, kenapa kamu setuju dengan mereka? 1 juta bukan jumlah kecil. Hidup mereka tidak berharga. Tapi meski kita panggil polisi, itu tidak akan melampiaskan amarahku. Lalu kenapa kamu memberi mereka uang? Tidak. Karena ikan sudah masuk jaring, ayo kita bersenang-senang dengan mereka. Apakah kamu dengar? Gadis yang tinggal dengan keluarga Smith, Madison dari kota, tidak bergeming sama sekali dan langsung mengeluarkan 1 juta. Katanya untuk pernikahan Ryan. Ya ampun, 1 juta. Setinggi apa tumpukannya? Keluarga Smith, kenapa mereka seberuntung itu? Setelah drama itu, mereka masih dapat uang sebanyak itu. Kalau menurutku, itu uang tutup mulut. Kalau tidak, kenapa gadis kota mengeluarkan uang sebanyak itu tanpa alasan? Aku sudah bekerja keras. Kenapa semua keuntungan jatuh ke keluarga Smith? Malam itu, yang diranjang Ryan itu aku, dia harus bertanggung jawab padaku. Begitu aku menikah dengan keluarga Smith, 1 juta itu akan jadi milikku. Ah, ya ampun. Ryan, kamu bajingan tidak punya hati. Malam itu, kau tidur dengan siapa? Kau tahu betul di dalam hatimu. Sekarang kau dapat uangnya, kau mau mengingkari. Bagaimana aku bisa? Menunjukkan wajahku di sini sekarang? Semuanya, kalian yang menilai. Ryan dan aku, kita bersama, kau tahu, dia harus bertanggung jawab padaku. Dia harus menikahiku, kalau tidak, aku akan gantung diri di depan pintu rumah Smith. Yana. Apa yang kau bicarakan? Siapa yang bersamamu? Berhenti membuat keributan. Bangun dan keluar. Aku tidak akan pergi. Ryan, kau tidak punya nyali untuk mengakuinya? Pagi itu, banyak orang melihat kita di ranjang bersama. Kau mencoba mengelak? Tidak mungkin. Kau akan menikahiku, suka tidak suka, tidak ada pilihan. Tebakanmu tepat. Ikan ini memakan umpan dan datang. Ryan, biar aku bilang, kalau kamu tidak setuju menikah denganku hari ini, maka kita berdua tidak akan enak. Aku sudah tidur denganmu, dan seluruh desa bisa menjadi saksi. Kamu seorang perempuan. Tidak punya malu? Siapa yang melihatmu tidur dengan Ryanku? Tepat, Yana, berhenti membuat keributan di sini. Aku peringatkan kamu, pergi dari sini, atau aku tidak akan bersikap baik. Yana, cukup. Keluarga Smith bukan mainan. Jika kamu terus begini, kamu akan menyesal. Baik.
Kamu memang hebat, bersekongkol melawan seorang gadis sepertiku. Baiklah, aku nyatakan hari ini, jika aku tidak bahagia, keluargamu juga tidak akan bahagia. Kita lihat saja nanti. Ryan, tunggu saja. Jika kamu tidak membuatku bahagia, aku pastikan kamu tidak mendapat 1 sen pun. Dari cara Yana bertingkah, dia tidak akan melepaskan ini dengan mudah. Tentu saja tidak. Ya Tuhan. Uang sebanyak itu. Sepanjang hidupku, aku belum pernah melihat uang sebanyak ini. Tunggu. Tanda tangani perjanjian pesangon dulu. Oke. Kami akan tanda tangan. Ini hanya pesangon. Jadi apa? Dengan uang ini, apa yang kita takutkan? Mantap. Dengan uang ini, Ryan kita bisa menikahi istri yang lebih baik. 100 kali lebih baik dari Yana. Tepat sekali. Aku akan menikahi gadis kota. Lulusan universitas. Biarkan wanita gila Yana itu masuk neraka. Mimpi kali. Apa yang mau kau lakukan? Lakukan. Biarkan mereka tahu apa yang terjadi jika mereka macam-macam denganku. Yana, Yana, aku salah. Uangnya, ambil semuanya. Kasihanilah aku. sekarang kau memohon, terlambat. Masih ingin istri baru? Ayo pergi. Jangan bergerak. Turun ke tanah. Tangan di atas kepala. Pak, sayalah yang menelepon polisi. Keluarga Smith, setelah saya menolak dengan tegas, mengancam akan membocorkan informasi pribadi saya dan merusak reputasi saya untuk memeras 1 juta dari saya. Ini perjanjian pesangon yang mereka tanda tangani. Di sini jelas tertulis alasan pembayarannya. Itu tidak benar. Pak, dia memberikannya kepada kami secara sukarela. Dia ingin memberikannya kepada Ryan untuk pengantinnya. Sukarela? Kamu mau saya putarkan rekaman tadi malam? Kamu mengancam saya, bilang kalau saya tidak bayar. Kamu akan biarkan Ryan terus melecehkan saya, membuat saya tidak bisa tinggal di lembah aprikot. Ini tertulis hitam di atas putih, menerima kompensasi dari Madison, 1 juta. Kompensasi untuk apa? Kompensasi karena menahan saya secara ilegal? Kami punya saksi dan bukti. Kamu dicurigai melakukan pemerasan. Ikut kami ke kantor polisi untuk penyelidikan. Aku tidak mau masuk penjara. Ayah, ibu, tolong aku. Madison, Ethan, aku salah. Aku tahu aku salah. Karma. Semua karma. Kamu pantas dapat ini, Ryan. Kalian keluarga Smith semuanya busuk. Dan kalian, perkelahian, penyerangan, perampokan, keadaan yang memberatkan. Bawa mereka semua. Madison, apa kamu menyesal datang ke sini? Tidak, aku tidak. Jika aku tidak melalui semua ini, aku tidak akan tahu seberapa kuat diriku. Desa ini memberiku terlalu banyak kenangan menyakitkan. Tapi sekarang, kita berdua bebas. Aku akan memberimu rumah baru, yang penuh kehangatan dan rasa hormat.